salatu ala al-mukhtari fil qidami amin tadhakuri ranim bidhi salami majajtada manjara mimuk lantim bidami amhabati rihu min tilqa ikazimatin wa awmadhal barku fi dhalma'i min idami fama li'ainayka in kultak fufahamata wa ma liqalbika in kultas tafiq yahimi maulaya salli wa sallim da iman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawli minal ahwa limuqtahami ya rabbi bil mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa ada alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabus Shaumi.
utawi iki iku ana kitab kang mertelaaken poso. Bab yang menjelaskan tentang puasa. Yajibu wajib apa saumu Ramadhana poso ing dalem bulan Ramadan bikamali Sya'bana sebab sempurnane bulan Sya'ban salasina ing 30 dina au ru'yatil hilali utawa sebab ningali hilal au subutiha utawa sebab tetepe hilal bi'adli syahadatin kelawan adile kesaksian. Puasa Ramadan itu hukumnya wajib. Puasa bulan Ramadan hukumnya wajib. Kewajiban ini akan sampai waktunya jika satu, kalau bulan Sya'ban sudah genap hitungan 30 hari. Yang kedua, atau dengan cara melihat hilal. Dua cara ini yang menyebabkan kita berkewajiban melakukan puasa di bulan Ramadan. Tentang melihat tentang sempurnanya Sya'ban 30 hari itu mujma' alaih. Jadi tidak satupun ulama berbeda pendapat tentang ini. Tapi teori yang kedua, ru'yatul hilal, itu artinya tentang hisabnya ya, bukan ru'yatul hilalnya. Kalau ru'yatul hilalnya juga mujma' alaih, tapi metodologi yang dipakai untuk ru'yah itu atau metodologi hisab itu diperselisihkan antar ulama. Tapi kalau kita lihat secara utuh, metodologi hisab itu sudah mujarabah, teruji. Jadi sampai ada gerhana sekian menit, sekian derajat dan lain sebagainya itu sudah teruji. Artinya kemungkinan kesalahannya itu sangat sedikit sekali. Sehingga kalau kita orang Nahdlatul Ulama biasa-biasa saja, pakai ru'yah boleh atau pakai hisab juga boleh. Kalau yang pertama tadi kan hisab, yang kedua adalah ru'yah. Ru'yatul hilal itu ternyata dalam kenyataan lapangan itu tidak mungkin dilakukan kalau tidak didahului dengan hisab. Karena sepersekian detik hanya tampil sekian menit misalnya, di titik sekian derajat, itu kalau tidak dihitung dengan detail dulu tidak akan mungkin. Makanya di Jombang ini masih ada salah satu kelompok kecil yang masih menelan hadis Nabi mentah-mentah. Sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Kata Nabi, berpuasalah kamu karena melihat hilal dan berbukalah kamu karena juga melihat hilal. Artinya hari rayalah kamu juga karena melihat. Lah ada sekelompok kecil yang ini kemudian ditelan mentah-mentah tanpa hisab,
mereka katakan bahwa kalau rembulan sudah saya lihat dari daerah saya, maka berarti saya puasa. Kalau sudah terlihat bulannya, maka saya hari raya. Dan pada kenyataannya kamu boleh buktikan. Ketika rembulan sudah tampak dengan mata kepala kita tanpa hitung-hitungan, itu sudah tanggal 3 atau tanggal 2 kalau cuacanya mendukung. Kalau tanggal 1 itu kayak mustahil rembulan bisa kita lihat dengan mata kepala. Teman-teman yang ada di Tanjung Kodok itu kalau ru'yah itu pakai teleskop, pakai alat, pakai hitungan, pakai macam-macam metodologi. Dan ini di Jombang masih ada yang kayak begitu itu. Jadi sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Ini ru'yah yang kita lakukan di beberapa tempat yang menggunakan metode hitung-hitungan dulu, hisab, kemudian mereka berhasil melihatnya. Ya juga menjadi lucu kalau ada orang yang masih kolot gitu ya. Ya saya katakan bukan bodoh, tapi kolot. Rembulan itu sudah tanggal 3 baru kelihatan kok. Kalau enggak kelihatan kok enggak mau puasa itu gimana? Ini namanya menyalahi apa? Menyalahi orang banyak. Ini pendapat orang banyak sudah tanggal 3, mereka mengatakan masih tanggal 1. Ya jangan disalahkan, diajak komunikasi. Kalau memang masih tetap ngotot, ya lana a'maluna walakum a'malukum. Sudah, ini kewajiban kapan kita berpuasa, ya satu karena sempurnanya bulan Sa'ban 30 hari, atau karena kamu sudah melihat hilal. Au subuti bi'adli syahadatin. Lah ini meskipun kita tidak melihat sendiri, tapi karena ada orang yang bisa kita percaya memberitakan tentang adanya ru'yatul hilal, ini kita juga harus percaya. Ya, selama ini kita kan tidak pernah lihat sendiri, itu tidak pernah. Kita misalnya dari pengurus PBNU yang ada di Jakarta melihat, atau yang ada di Tanjung Kodok, atau yang ada di Sumeneb. Nah ini orang-orang yang adil, orang-orang yang bisa dipertanggungjawabkan kesaksiannya, memberitakan bahwa mereka telah melihat hilal. Itu pun juga menyebabkan berkewajiban melakukan puasa. Nah kalau ngotot seperti tadi, ya wallahu a'lam. Saya kan tidak lihat sendiri, Pak. Tidak lihat sendiri. Sama kalau begitu. Ini debat ya. Debat ilmiah harus dengan ilmiah. Kalau kamu ru'yatul hilal harus melihat dengan mata kepala sendiri, coba sekarang. Bisa enggak kamu? Orang melakukan puasa itu dimulainya kan niatnya harus apa? Niatnya harus bersamaan dengan munculnya fajar shodiq. Fajar shodiq. Coba, mulai kapan kamu puasa bisa melihat sendiri munculnya fajar shodiq? Wong rata-rata kita hampir sahur, rokokan terus ketiduran. Coba. Makanya itu Nabi mengatakan malam yubayyitis siyam fala siyamalahu. Orang yang tidak melakukan niat di malam hari maka puasanya tidak sah. Ini kenapa? Karena ada unsur kesulitan. Padahal kita tahu dalam kaidah fikih yang kita pakai teori istimbatul hukum itu apa? Kesulitan itu mendatangkan kemudahan. Kemudahannya di mana? Karena kita sulit melihat hilal dan melakukan niat tepat dengan munculnya hilal fajar, dan melakukan niat pas dengan munculnya fajar itu sulit, maka ada kemudahan yang ditawarkan oleh Nabi. Apa? Harus niat di malam hari. Karena tidak mungkin kamu kalau niat bersamaan dengan munculnya fajar shodiq, banyak yang tidak sah niatnya. Nah, itu argumentasi yang
kita pakai. Kalau argumentasi ini tidak dibantah kemudian tidak mau pakai apa? Ya udah pokoknya saya beginilah. Kalau pokoknya saya begini, jangan berdebat ilmiah. Kalau ilmiah harus perdebatkan. Dan itu biasa metodologi berdebat, berdiskusi, bertukar pendapat dan berbeda pun itu tetap biasa. Tidak mungkin, karena tidak mungkin orang itu akan selalu satu kata, itu tidak mungkin. Wa idza sumnalan ing dalem nalikane poso kita biha kelawan ru'yatu adlin, biha kelawan ru'yah ngono, salasina ing 30 aftorna mongko mokel kita. Ketika kita berpuasa itu bersandar pada ru'yah atau dengan apa tadi, kamalu salasina, maka kita ketika sudah puasa 30 hari dan tetap belum melihat hilal tanggal 1 bulan Syawal, maka kita harus melakukan hari raya. Hari raya. Kenapa? Karena tanggal hijriyah itu maksimal 30. Tidak ada 31. Dan oleh karenanya melihat atau tidak melihat hilal, kalau sudah sempurna hitungan 30 tahun, kita wajib hari raya. Wa in ro'a wa in ru'iyah. Lamuno den tingali opo hilal, ditingali bimahalin ing dalem panggonan, lazima mongko wajib apa hukmuhu hukume mahal, mahalan ing dalem panggonan utawa mahalan ing panggonan koriban kang parek, wa huwa utawi mahal korib iku bittihadil matla'i, tunggale metune lintang. Tunggale metune lintang. Jika hilal telah dilihat pada satu titik tertentu, maka hukum dari melihat hilal itu, apa hukum dari melihat hilal itu? Kewajiban puasa. Itu berlaku pada daerah-daerah yang dekat atau sekitarnya. Daerah sekitarnya itu dekat dan jauh itu batasannya apa? Bittihadil matla', yaitu satu apa? Satu zona apa? Zona waktu itu loh, Rek. Kan ada wib, ada wid, ada apa nes itu ya? Sembuh zona-zona ngono. Itu matla itu bintang. Bintang, munculnya bintang. Jadi kalau Indonesia bagian barat, ketika di Lamongan sudah dilihat, maka berlaku seluruh yang menggunakan jam wib. Tidak berlaku pada yang menggunakan jam wit, misalnya begitu. Atau berlaku kalau itu jedanya memang apa? Hanya 1,5 jam atau 2 jam, itu tetap berlaku. Karena hitungan hari itu 24 jam. Di ini apa? Indonesia misalnya satu titik dilihat, maka semuanya akan berlaku ketentuan hukum itu. Ini namanya bittihadil matla'i. Falau safara lamuno lunga sapa wong, lunga ila baidin maring panggonan kang adoh. Adoh min mahali ru'yatin saking panggonane ningali hilal. Wafaqa mongko nyocoki sapa man ahlahu ing penduduke mahal. Fisaumi ing dalem poso, akhiran ing dalem kang akhir. Falau ayyada lamun riyaya sapa man, summa adraka nuli nemu sapa man hum ing ahlu, amsaka mongko ngeker sapa man, au bi aksihi utawa kelawan sewali elau safaro ila akhirihi,
andaikan ada seseorang yang meninggalkan tempat dilihatnya hilal, maka dia mengikuti ketentuan penduduk tempat yang dituju. Misalnya, saya pernah ingat diceritani ketika beliau Yai Hasyim Muzadi itu pidato di, lupa saya tempatnya. Itu ada beliau cerita, saya pernah puasa itu lebih dari berapa? 24 jam. Kenapa? Karena beliau ketika terbang dari Jakarta itu jam 2 siang menuju Jepang. Lah sampai di Jepang itu belum maghrib, padahal mestinya sudah maghrib karena perjalanannya itu berapa jam Indonesia Jepang. Tapi nyampe sana belum maghrib. Kalau Yai Hasyim Muzadi ngitung puasa itu 24 jam, maka berarti seharusnya beliau boleh buka di Jepang. Tapi ketentuannya di sini bukan ikut 24 jamnya, tapi ikut apa? Hukum penduduk yang dituju. Karena di Jepang belum maghrib, belum boleh berbuka. Lah sebelum berbuka puasa, beliau meninggalkan Jepang menuju Belanda. Nah, sampai di Belanda ternyata beberapa belum juga maghrib. Akhirnya apa? Akhirnya hampir 40 jam puasanya. Hampir 40 jam. Itu kenapa? Karena yang diikuti adalah hukum penduduk setempat, bukan hukum tempat yang kita tinggalkan. Dalam hal ini Indonesia. Kalau di Bali enak kira-kira ya. Dari Belanda misalnya habis sahur berangkat, nyampe Jepang nanti sudah hampir maghrib, dan kemudian nanti nyampe Indonesia wis maghrib, kemaghriban, wis bengi barangkali begitu. Enak itu. Atau kalau dibalik, nanti malam kita sudah hari raya takbiran, kita meninggalkan Indonesia menuju Belanda. Ternyata di Belanda masih tanggal 28 Ramadan. Maka kita tidak boleh hari raya pada besok pagi, tapi harus ikut riyoyone penduduk Belanda. Kalau dibalik enak itu, dari Belanda tanggal 25 atau 28 sampai Indonesia sudah tanggal 30 Ramadan. Artinya kita puasa hanya 28 hari sudah riyoyo. Ya aja ngayal ngono, pengen gur ngurangi apa? Ya wis paling ngono tak ning Belanda engko terus keri-keri kene riyoyo balik Indonesia. Ya biayane piro dul potongan murah duwe ngono. Gur arep belani mokel dadak keluyuran teko endi? Belanda. Kecuali lek sampean duwe jet pribadi ini wis rono, kok butuhe mokel ya wis rene. Wis iki summa adrakahu falau ayyada lamuno falau ayyada summa adrakahum amsaka au bi aksihi ayyada utawa kelawan sewali safara ayyada mongko kena riyaya sapa man wa qadalan nekawan wal qadalan ngodoi sapa man yauman ing poso sedina inso malamuna poso sapa wong samaniatan wa isrina ing 28. Kalau dia tadi yang saya contohkan puasa hanya 28 hari karena di Belanda masih 28 hari dan sementara di Indonesia sudah hari, kamu boleh hari raya tapi konsekuensinya karena masih 28 hari kamu berpuasa, kamu wajib qadha 1 hari untuk mencapai hitungan 29 hari. Karena kalau hitungan normal itu kan tanggalan itu 29, 30, 29, 30. Lah kok ada 28? Karena kondisi dan keadaan tadi, ya tetap boleh kamu hari raya, tapi wajib qadha 1 hari.
Wala athara lan ora ana labet iku maujud liru'yatihi maring ningali hilal naharon ing dalem waktu awan. Walau naharon ing dalem waktu awan. Contohnya di sini di dalamnya. Lau ru'ya fihi yaumas salasina, andai kata hilal itu dilihat siang hari tanggal 30. Walau qabla zawal, meskipun sebelum zawal, lam yuftir, maka tidak boleh berbuka. Orang itu tidak boleh berbuka. Ingkana fi salasi Ramadana, jika dia masuk pada tanggal 30 bulan Ramadan. Wala yumsiku, dan tidak boleh apa? Ngeker, tidak boleh puasa. Ingkana fi salasi Sya'bana, jika dia berada di tanggal 30 Sya'ban. Begitu. Ya, ada hadisnya, innal apa? Ahillata ba'duha akbaru min ba'din. Fa idza ra'aitumul hilalin naharan fala tafturu hatta yashhidu syahidani annahuma ra'ayahu bil amsi. Nah, ra'ayahu bil amsi ini metode dulu ya. Dulu itu mungkin di siang hari melihat apa? Melihat hilal. Tapi ini sangat kecil kemungkinannya, ndak ada. Ya ada, mungkin ada. Kalau ngomong kemungkinan itu kan jaiz. Jaiz itu bisa ya tidak. Bisa tidak ya juga bisa ya. Jadi karena ini terkait dengan ru'yahnya, tapi kemungkinannya itu sama-sama jaiznya, sama-sama mungkin ya sama-sama tidak mungkin. Jadi kalau andai kata sebelum zawal melihat, loh hilalnya muncul, itu kamu ndak boleh mokel, ndak boleh hari raya kecuali ada dua saksi yang memang bisa melihat itu. Tapi saya kira sangat kecil kemungkinannya ya. Bahkan mungkin ndak ada, mungkin loh. Tapi kan ulama ahli fikih itu biasa lau segot lau itu kan segot lil imtina, segot untuk mencegah sesuatu yang akan terjadi atau yang telah terjadi. Jadi andai kata umpama misalnya itu ya ndak ada, tapi diadakan itu untuk membawa kita pada wacana yang lebih luas, membawa kita pada cakrawala pemikiran yang lebih kompleks. Sudah, ini adalah tentang puasa. Faslun ay hadza faslun. Faslun ay hadza faslun. Sudah, ini panjang ya. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi wardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.